Ya, hari ini tanggal 31 ya, bulan 7, teman-teman. Untuk kali ini masih dalam tukar pikiran ya. Ada tadi teman kita nih, emitennya CITY ya, Natural City Development Property ya. Kita lihat di sini aja nih. Oh, ini udah masih pada bertambah ya. Udah pada beli nih bulan Juni Mei ya. Udah pada masih dikit sih. Terus masyarakatnya cuma 7% ya. Ini sedikit banget di Citi nih masyarakatnya. Cuma 7%. Baik, kita langsung aja ya ke net income-nya. Sekarang ada peningkatan ya. Dari kuartal 2 tahun 2023 1 miliar, setelah rugi 5 miliar sekarang plus 1 miliar. Terus dari kuartal satunya di tahun 2024 juga ada peningkatan juga ya. Kita lihat revenue-nya ada peningkatan baik dari kuartal 2 tahun sebelumnya ataupun dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya ada peningkatan. Bagus berarti ini ya. Ada kemajuan. Terus PE-nya 18 masih kurang under value ya. Masih kurang baik untuk tapi kita tidak tahu ya, nanti lihat aja TTM-nya berapa untuk TTM rata-ratanya nanti kita lihat ya, sekalian hitung untuk harga wajarnya berapa. Dari PBP emang properti itu suka di bawah 1 ya, apalagi yang tidak membagikan dividen ya, kecuali yang membagikan dividen suka di atas 1. Harga bukunya 159, DER-nya 0,01 ya, kecil ya, 0,01 ya. ROE-nya 1,67 kurang baik ya. Cash-nya ada 25 miliar, hutang jangka panjangnya cuma 5 miliar ya, masuk kalaupun dilunasin langsung bisa lah ya. Jadi secara PE kurang, tapi secara under value untuk PBP-nya di bawah 1 ya. Dan dari pendapatannya juga bertambah ya. Tandanya baik ini, sebenarnya udah mulai membaik lah gitu ya. Dari sebelum-sebelumnya, tapi kalau dibanding dengan kuartal 4-nya kita lihat aja nanti kuartal 4-nya berapa ya. Baik, kita langsung aja ya ke Punda Chart-nya biar kita bisa menghitung berapa nilai untuk harga wajarnya. Saya menyediakan Punda Chart ya, Punda Chart-nya bawaan dari broker ini. Kita membutuhkan yang namanya harga rata-rata untuk pair-nya ya. Nah, secara Punda Chart ini lagi under value betul ya, soalnya kan masih di 59 ya. Ini lagi under value-nya nih ya. Baik 1 tahunan, kita lihat 3 tahunan. Ini yang 3 tahun ya. Coba lihat 1 tahunan. Dari 1 tahunan juga masih under value ya. Sempat menyentuh ke harga 102 ya. Kita hitung ya. Ini jadi pair-nya itu rata-rata 77,90. 77,90 dikali, kita lihat EPS-nya untuk TTM-nya 2,66 ya. 2,66 sama dengan berapa? Di 207 ya. Jadi berdasarkan pair harga wajarnya itu 207. Kita akan hitung berdasarkan PBP ya, saya sudah menyiapkan di sini. Kita hapus dulu yang ininya, terus ada PBP-nya 0,69. 0,69 dikali, kita buku harga buku 159,02. 159,02 sama dengan 109. Jadi berdasarkan pair ataupun PBP, harga sekarang itu 59 masih di bawah harga wajarnya ya. Masih ada kesempatan lah. Cuman teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Karena banyak yang komentar juga bahwa wah, ngapain beli saham gorengan. Betul, ngapain beli saham gorengan gitu kan. Tapi ketika di up malah masuk. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi masalah ya. Nanti teriak-teriak ya saham ini mah inilah gitu ya, seperti itu.
Jadi saya tidak akan pernah apa ya istilahnya mendiskreditkan sebuah emiten ya. Kadang-kadang dari emiten kecil lah tercipta pundi-pundi cuan ya. Cuman ya ini mah khusus buat yang berani aja sebenarnya ya. Ini sebenarnya teman-teman buat yang suka biasa main saham gorengan, dan saya pingin itu teman-teman yang nyangkut sebenarnya ya. Jadi awal dari tujuan saya membuat channel ini sebenarnya saya mau memberikan informasi kepada teman-teman yang nyangkut bahwa kan jarang yang ngebahas ya saham-saham yang seperti ini ya. Makanya saya bilang saya mau ngebantu nih teman-teman yang nyangkut, apakah harus cut loss atau harus bagaimana, average atau bagaimana gitu kan. Saya juga tidak menganjurkan untuk menjual dan membeli ya, cuman saya bilang ini posisinya seperti ini, dalam posisinya nanti bisa di sini, bisa di up di sini, bisa di, jadi kita akan lihat berdasarkan pengalaman dari pada emitennya gitu kan. Baik, berdasarkan pair berapa? 207 ya. Kita tulis di sini 207. Berdasarkan PBP di harga 109. 109 kita tanggalin tanggal sekarang 31/07 ya. Nanti setiap kuartalan kita rubah lagi ya. Karena ini berdasarkan fundamental untuk kuartalan. Baik, kita sudah berada di lukisan market maker. Tapi sebelumnya lihat di sini ada yang namanya bid dan offer. Hari ini di open 53 ya, open 53 di langsung dibanting ke 50 lagi. 50 kanan. Lihat dari offernya tipis banget ya. Tipis banget, artinya ini gampang diangkat, makanya dibiarin aja. Kalau ngangkatnya sangat mudah sebenarnya gitu kan, bagi market maker sangat mudah. Ini juga cuma 46.000 ya, 46.000 kalau kalian punya duit tinggal dikali aja gitu kan, udah bisa mengarahkan gitu kan. Jadi teman-teman untuk CT ini sebenarnya kalau market makernya mau ngangkat ini juga sampai bisa ke 62 gitu, dengan mudahnya ke 62 langsung dibanting lagi. Kita lihat dari broker summary ya untuk hari ini. Ya, walaupun belum stabil sebenarnya, belum stabil. Cuman yang keluar cuman ada foreign aja ya. Nah, kalau untuk foreign ya, foreign cenderung kemarin itu dia ngelepas waktu angkatnya ke 62 itu melepas, tapi per hari ini dia masuk lagi ya. Kita lihat foreign siapa yang masuk. Ada si AK ya, 718 lot. Emang kan kecil, saya bilang kan ini bid dan offernya kecil gitu. Jadi untuk ngangkat itu saya bilang butuh 46.000 aja udah bisa ke atas gitu kan. Ya mereka kalau ngambil kecil ya wajar lah gitu kan. Kalau dari lokalnya kita lihat siapa untuk hari ini. Ada teman kita ya, PD, ZP, tapi ZP udah masuk, IEB udah masuk, MG juga udah masuk. Ini broker-broker lumayan gitu ya. Cuman kalau untuk ngegoreng juga sebenarnya mereka bisa aja gitu kan. ZP, YB, MG apalagi gitu kan. Apalagi ada RB tapi dia mengambilnya cenderung santai gitu. Tapi bulat-bulat ngambilnya, YB bulat 1000, MG juga 800 bulat. Mereka juga ngukur ya. Artinya ngukur itu kekuatan si retailnya atau kekuatan lawannya juga terukur gitu. Jadi nggak ngambil gede-gede gitu kan. Kalau dari bandar lokal kemarin setelah ada pengambilan terus pembuangan ya, hari ini juga. Jadi kemudian ada pembuangan ya, mudah-mudahan sih hari ini gak ada pembuangan, soalnya ini belum terdeteksi ya di sini ya. Kita lihat ya sebelah hari ini siapa yang ngambil ya. Tanggal 30 ada PD, XL, AI, YP ya. Ada MG tuh udah, MG juga udah masuk lagi. Jadi MG belum jualan ya, belum jualan full istilahnya. Masih ada barangnya ya. Jadi ini sebenarnya emiten yang sangat ringan, tinggal istilahnya si bandar lokal ataupun market makernya ada kemauan nggak untuk ngangkat. Karena kalau mau ada kemauan untuk ngangkat berarti harus ada musuhnya. Nah disitulah kadang-kadang yang mau jadi musuh siapa gitu kan. Smart Money udah masuk dari tanggal berapa nih?
tanggal 15 Mei udah masuk. Di sini cenderung kecil-kecil ya, sedikit-sedikit ngambilnya ya. Kemarin tadi aja mungkin ini hanya pembuangan aja. Tapi kalau dari harga market maker tidak akan pernah terbatas, cuman dibatasin pernya itu ya sama emitennya ya berdasarkan hitung-hitungan ya, cuma 207 paling tingginya, paling ke 109 ya. Kalau sekarang masih digocap ya masih ada lah gitu ya. Terus apa namanya, kita lihat sebentar ya. Kalau menurut target candle ada di posisi ini ya, di 60. Nah ini katanya kata orang ini udah tercapai, belum ya. Kalau menurut saya ini belum tercapai karena tidak ditutup dengan body ya. Harusnya ditutup dengan body di angka 60. Berarti harusnya kalau diam aja ya di 60, baru itu adalah targetnya terpenuhi ya. Target yang paling atasnya kalau menurut saya ada di 80. Cukup ya ke 80 ya. Kecuali kalau yang nyangkut di sini masih ada banyak gap, nih tenang aja. Sampai ke 111 juga masih bisa di up ya. Di sini juga ada gap nih, kosong. Apalagi udah kasih tanda nih dengan candle merah ke 119. Apakah mungkin ke 100? Mungkin. Kalau menurut saya ini mungkin ya. Jadi ini bisa melewati harga PBP-nya. Bisa ke 200, bisa ke 200 gitu kan. Asal kalian percaya dengan emiten ini gitu aja ya. Kalau kalian percaya dengan emiten ini, lanjutkan kepercayaan kalian. Kalau sudah tidak percaya, ya udah gitu kan. Kalian juga kan pasti udah analisa. Kecuali kalian yang beli karena FOMO aja ya. Kalau beli karena FOMO ya nyangkut contohnya gitu ya. Kalau nyangkut yang area-area 58 59 masih bisa kejemput ya. Saya bilang ini kan ini juga udah apa namanya, udah mulai ada penarikan sama penurunan, tapi di sini candlenya belum ketutup ya. Ingat ya, saya bilang kalau belum ketetep lagi, belum ketutup sama body itu belum ketutup. Kalau sama shadow enggak, saya bilang ya enggak kalau saya. Tapi kalau teman-teman mengartikan lain ya silahkan gitu kan. Yang berdasarkan pengalaman saya ya seperti itu gitu kan. Ataupun ada di sini di area 56 karena dia gap ke bawah ya, dengan shadow bisa juga ke 57 juga dulu ya. Mana aja yang paling duluan, yang penting untuk area sini teman-teman kemungkinan bisa kejemput ya. Ya, seperti teman-teman untuk pairnya 207, harga wajarnya berdasarkan metode pair. Kalau berdasarkan metode PBP untuk harga wajarnya di 109. Terserah kalian mau percaya mau tidak dengan emiten ini, itu adalah tanggung jawab kalian. Tapi bagi yang nyangkut, ingat ya, bagi yang nyangkut kemungkinan ke 60 sampai ke 80 itu masih bisa kekejar ya. Malah ke harga PBP-nya masih bisa kekejar. Dari mana saya lihatnya? Saya cuma lihat dari candle-candle aja. Candle merah ke 80 nih. Terus dari gap. Ini gap belum tertutup. Terus yang tertingginya ada di 109. Berarti kalau kalian mau ke 109, jual jangan 119. Jual aja di sini 115, 110 juga udah. Cuannya lumayan kan. Karena ini bid dan opernya sangat tipis. Kalau bid dan oper sangat tipis, kemungkinan di up-nya itu lebih cepat ya. Dan ingat, dia up lebih cepat, diturunin juga lebih cepat, makanya hati-hati. Makanya dibilang saham gorengan itu seperti itu, naiknya tidak, istilah naiknya nggak ketulungan, kalau turun juga nggak ketulungan, bahkan digocapin udah 1, 2, 3, 4, hampir 4 bulan digocapin baru diangkat per hari kemarin ya, tanggal 30 Juli. Mungkin segitu aja teman-teman ya. Apabila nanti ada updatean, saya mungkin langsung ke updateannya ya. Jadi tidak mengulas lagi masalah pair ya. Jadi untuk pair sama PBB atau harga wajar udah saya ulas hari ini. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.